Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Produk dari fatty acid turunan minyak kelapa sawit. Adapun anggota dari kelompok kami, Saya Betri Famila Sari, saya Konin Onizia, Saya Dia Febrianti. saya Diva Febriana. dan saya Devita Mesyal. Berikut adalah video pemaparannya. Baik, yang pertama yaitu latar belakang, di mana pada bagian latar belakang ini ada 2 poin yaitu ada asam lemak sama minyak kelapa sawit. Asam lemak merupakan senyawa organik yang terdiri dari rantai panjang hidrokarbon yang mana salah satu ujungnya mengandung gugus karboksil. Sedangkan minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang berasal dari tanaman kelapa sawit, di mana tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman tropis yang menjadi sumber penghasilan terbesar di Indonesia. Nah, satu pokok tumbuhan kelapa sawit itu memiliki beberapa fungsi. Ada daun sama pohon itu digunakan untuk pakan ternak, pupuk, dan bahan bakar. Sedangkan buah kelapa sawit itu digunakan untuk penghasil minyak kelapa sawit. Buah kelapa sawit itu memiliki beberapa bagian dan memiliki fungsi masing-masing. Serbuk sama cangkang itu berfungsi sebagai bahan bakar boiler di pabrik, sedangkan daging sama inti buah kelapa sawit itu akan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu berupa CPO sama KPO. KPO sama CPO itu merupakan minyak mentah yang masih mengandung beberapa kotoran dan akan melalui beberapa proses pemurnian yang menghasilkan minyak RBD sama hasil sampingnya FAO. Nah, FAO inilah yang merupakan asam lemak turunan dari minyak kelapa sawit tersebut. Masuk ke dalam rumusan masalah, di sini kami mengambil 3 rumusan masalah berdasarkan topik yang kami bawa. Yang pertama, apa saja proses sintesis asam lemak turunan minyak kelapa sawit. Kemudian, bagaimana sifat fisik dan sifat kimia asam lemak turunan minyak kelapa sawit, dan juga apa saja industri yang dapat memanfaatkan asam lemak dari turunan minyak kelapa sawit. Selanjutnya adalah sifat fisik asam lemak turunan minyak kelapa sawit. Yang pertama yaitu dia berwarna merah atau orange dan berwarna kuning setelah diproses. Kemudian dia memiliki bau yang cukup netral, di mana dia tuh tidak berbau nyengat seperti bau harum maupun bau yang pengik. Kemudian yang ketiga, dia tidak larut ke dalam air, di mana kita tahu asam lemak itu sifatnya nonpolar, jadi dia lebih larut ke dalam pelarut yang nonpolar seperti N-heksan maupun kloroform. Yang keempat, dia memiliki titik leleh yang cukup tinggi, di mana umumnya asam lemak jenuh memiliki titik leleh yang lebih tinggi daripada asam lemak yang tidak jenuh. Selanjutnya yang kelima, dia memiliki viskositas yang relatif tinggi, dan yang keenam, titik didihnya semakin meningkat seiring bertambahnya rantai karbon penyusun asam lemak tersebut. Selanjutnya, sifat kimia dari asam lemak turunan minyak kelapa sawit. Yang pertama, asam lemak dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Yang kedua, asam lemak tak jenuh dapat mengalami reaksi hidrogenasi menjadi asam lemak yang lebih jenuh, contohnya pada pembuatan margarin. Yang ketiga, asam lemak tak jenuh dapat lebih mudah mengalami reaksi oksidasi daripada asam lemak jenuh. Dan yang terakhir, asam lemak dapat bereaksi dengan basa kuat seperti KOH maupun NaOH membentuk sabun dan juga gliserol. Baik, masuk ke dalam bagian pemanfaatan fatty acid dalam berbagai industri. Yang pertama adalah industri makanan. Dalam industri makanan, fatty acid dimanfaatkan sifat stabilisator dan pengemulsinya dalam produk panggangan, produk olahan kue, serta produk olahan susu. Selain itu, fatty acid juga digunakan sebagai penyedap rasa dan dipercaya dapat memberikan cita rasa pada masakan. Selanjutnya, dalam industri kosmetik. Dalam industri kosmetik, fatty acid dimanfaatkan sifat emulien, stabilisator, serta surfaktannya dalam produk seperti sabun, sampo, pelembab, dan kosmetik. Fatty acid dipercaya dapat memperkaya tekstur, kelembaban, serta dapat meningkatkan efektivitas krim pada kulit. Selanjutnya adalah industri obat-obatan. Dalam industri obat-obatan, fatty acid dapat meningkatkan formulasi obat dan suplemen, dapat membantu penyerapan bahan, serta dapat meningkatkan efektivitas krim di kulit. Selanjutnya adalah industri produk pembersih. Dalam produk pembersih, fatty acid seperti yang saya katakan tadi, dimanfaatkan sifat surfaktannya untuk membantu menghilangkan lemak dan kotoran. Berikutnya, dalam industri tekstil. Dalam industri tekstil, fatty acid dimanfaatkan dalam proses pewarnaan dan finishing, di mana fatty acid dapat memberikan tekstur serta hasil akhir yang diinginkan pada kain. Dan terakhir adalah dalam industri agrikultur. Fatty acid dimanfaatkan dalam proses pembuatan pupuk dan pestisida. Baik, kali ini kita akan membahas reaksi yang terjadi pada proses tersebut. Yang pertama itu ada reaksi hidrolisis, reaksi halogenasi, dan reaksi esterifikasi. Trigliserida apabila direaksikan dengan air, maka dia akan membentuk gliserol dan juga asam lemak. Pada proses ini, itu dibantu dengan enzim lipase. Lalu trigliserida yang terdiri dari 1 molekul gliserol dan berikatan dengan 3 asam lemak melalui
terbentuk melalui ikatan proses hidrolisis. Selanjutnya, gliserol yang terbentuk dari kerangka hidrokarbon yang mengikat 3 molekul asam lemak yang disebut dengan ikatan. Baik, yang kedua adalah reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi ini bertujuan untuk mengubah ikatan tunggal atau ikatan tak jenuh pada asam lemak menjadi ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Reagen yang digunakan yaitu adalah hidrogen. Baik, selanjutnya itu ada reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam karboksilat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart tentang produksi asam lemak dari minyak inti sawit. Bahan bakunya itu ada dua, yaitu minyak CPKO dan minyak RBDPKO. Minyak CPKO ini adalah minyak mentah yang diekstrak dari inti atau biji kelapa sawit dan memerlukan pre-treatment sebelum diolah. Sedangkan minyak RBDPKO adalah minyak rafinasi yang sudah dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya dan dapat langsung diolah tanpa perlu di pre-treatment. Proses pre-treatment untuk minyak CPKO itu adalah degamming dan bleaching. Degamming itu adalah proses penghilangan gam dan fosfatida. Gam itu adalah getah, sedangkan fosfatida adalah senyawa fosfolipid. Kenapa perlu dihilangkan keduanya? Karenanya nanti akan mengganggu proses hidrolisis, di mana akan membentuk emulsi dan membentuk produk samping yang tidak diinginkan. Cara penghilangannya yaitu dengan cara menambahkan air panas dan asam fosfat untuk mengendapkan gam dan fosfatidanya melalui sentrifug. Yang kedua ada bleaching, yaitu penghilangan logam berat seperti fosfor dan besi sehingga meningkatkan kualitas minyak yang dihasilkan. Kemudian dilakukan proses hidrolisis atau splitting. Adalah pemisahan asam lemak dan gliserol. Minyak inti sawit itu adalah trigliserida, di mana asam lemaknya itu masih mengandung gliserol, sehingga melalui proses hidrolisis ini asam lemak itu dipisahkan dengan gliserol sehingga menghasilkan asam lemak yang lebih murni. Cara pemisahannya itu adalah minyak dipecah dengan menggunakan air berlebih pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Suhu yang digunakan adalah 250 sampai 255 derajat Celcius dan tekanan yang digunakan 50 sampai 55 bar. Kenapa menggunakan suhu dan tekanan tinggi? Karena proses ini bertujuan untuk memisahkan asam lemak dan gliserol tanpa katalis dan menggunakan air yang berlebih karena pada proses hidrolisis ini memang membutuhkan air yang sangat banyak. Jika kekurangan air, maka proses tidak akan sempurna dan efisiensi produk akan menurun. Produk dari hasil proses hidrolisis ini adalah gliserol dan asam lemak. Asam lemaknya ini dapat digunakan sebagai bahan baku produk turunan, sedangkan gliserolnya ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan di dalam industri farmasi. Selanjutnya dilakukan proses fraksinasi, yaitu memecah asam lemak menjadi beberapa fraksi. Ada fraksi cair yaitu olein dan fraksi padat atau stearin. Beberapa fraksi ini mengandung beberapa kandungan asam lemak yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Setelah itu dilakukan proses pemurnian dengan cara destilasi vakum. Karena asam lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis tadi masih mengandung beberapa pengotor dan bau, sehingga dilakukan destilasi vakum untuk mendapatkan asam lemak yang lebih murni. Proses deodorisasi termasuk ke dalam proses pemurnian karena tujuannya yaitu sama-sama untuk memurnikan asam lemak. Beberapa produk utama yang dihasilkan dari minyak inti sawit itu adalah asam laurat C12 yang biasanya digunakan untuk sabun dan deterjen. Kemudian ada asam miristat C14 yang biasanya digunakan di dalam industri makanan, kosmetik dan minyak wangi dan lain-lain. Kemudian ada asam palmitat C16 yang biasanya digunakan di dalam industri makanan untuk pembuatan margarin dan krimer nabati. Kemudian ada asam stearat C18 yang biasanya digunakan sebagai pelumas, pembuatan lilin dan di dalam industri farmasi. Baik, adapun kesimpulan pada materi ini yaitu asam lemak merupakan senyawa organik yang tersusun dari rantai panjang hidrokarbon yang mana salah satu ujungnya mengandung gugus karboksil. Asam lemak dihasilkan dari proses hidrolisis triasil gliserol. Asam lemak yang terkandung di dalam minyak kelapa sawit yaitu ada asam lemak jenuh sama asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh berupa asam palmitat dan asam lemak tak jenuh berupa asam oleat. Asam lemak memiliki beberapa manfaat di bidang industri seperti makanan, kosmetik, tekstil dan lain sebagainya. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.